Haleluya, puji Tuhan. Pelpri Barnabas yang dikasihi Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri, kita undang hadirat Tuhan untuk memimpin ibadah kita. Minta Tuhan pimpin, ini kebaktian. Haleluya. Hadirat Tuhan untuk memimpin ibadah kita, supaya hadirat Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita, baik kita yang ada di rumah, dimanapun kita berada. Tuhan hadir bersama-sama, memberikan kekuatan, memberikan kesegaran, iman percaya kita diteguhkan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan biarlah dalam setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi, kita datang kepada Tuhan. Kita lari di bawah kaki Tuhan. Biar Tuhan campur tangan dan Tuhan tolong.
Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Karena memang Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai pada saat hari ini Tuhan. Berkat kasih dan kemurahan perlindungan Tuhan yang sudah menyertai kami. Ajari kami Tuhan, ajari kami untuk selalu lari kepadamu Tuhan. Merendahkan diri di bawah kaki-Mu Tuhan. Menyerahkan setiap persoalan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Karena Engkaulah jalan keluar, Engkaulah kekuatan, Engkaulah penghiburan kami. Engkaulah yang mengetahui isi hati hidup kami Tuhan. Bahkan jalan hidup kami ada di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau juga menyertai saudara-saudara kami, bapak-bapak di rumah Pelpri Barnabas Tuhan. Apapun masalah persoalan yang mereka hadapi, Engkau lawati satu demi satu. Engkau sembuhkan mereka yang sakit Tuhan, yang lemah Engkau berikan kekuatan, yang mereka mempunyai kebimbangan Engkau berikan ketetapan. Untuk kami dapat senantiasa lari kepadamu Tuhan, menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Ibadah kami Tuhan kami akan mulai. Kami serahkan seluruh kami yang menjalankan tugas, yang melayani Tuhan. Biarlah Engkau berkati Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita tetap berdiri, kita agungkan Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Heran besar Tuhan cinta kepada kita semua. Haleluya. Heran besar Tuhan cinta kepadaku, Dia sengsara ganti saya. Heran besar Tuhan tidak jangan takut, sertamu selamanya. Heran besar Tuhan ampuni dosaku, senang besar di dalam rohnya. Tuhan yang heran saya nyanyikan. Heran besar senang besar. Besar Tuhan kepadaku, sengsara ganti saya. Ku sertamu selamanya. Heran besar Dia ampuni dosa.
sertamu selamanya. Besar Tuhan ampuni dosaku, senang besar di dalam roda. Tuhan yang heran saya nyanyikan, heran besar, senang besar. Heran besar Tuhan cinta kepadaku, Dia sengsarakan saya. Heran besar Dia bilang jangan takut, ku sertamu selamanya. Heran besar Dia ampuni dosaku, besar di dalam roda. Tuhan yang heran saya nyanyikan, heran besar, senang besar. Heran namanya, heran namanya. Nama Yesus heranlah, oh haleluya. Heran namanya, heran namanya. Nama Yesus heranlah, oh haleluya. Nama Yesus heranlah, oh haleluya. Nama Yesus heranlah, oh haleluya. Puji Tuhan, heran besar Tuhan cinta kepada Pelpri Barnabas. Haleluya. Kita tetap memuji Tuhan. Ku tahu siapa yang pimpin. Haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang panjang jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Puji Tuhan. Tuhan senang dipuji, diagungkan. Kita selalu bersandar hanya kepada Tuhan Yesus, sumber kekuatan kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Oh, haleluya. Biarlah kita nyanyikan ini pujian, bahwa kuasa Tuhan begitu besar, sangat besar dalam kehidupan kita. Haleluya. 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 Kuasa-Mu
lebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar.
kami ya Bapa di dalam sorga. Syukur kepadamu Tuhan. Engkaulah Tuhan penolong kami yang sungguh Tuhan. Tiada yang lebih besar daripada Engkau. Termulialah Engkau senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam sorga kalau kami ya Tuhan boleh bersama-sama kembali pada malam hari ini Tuhan berkumpul berbakti kepada Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan senantiasa ada pujian dari dasar hati kami kepadamu dan menyenangkan hatimu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat sukacita yang Kau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan Engkau berkati kami semua juga Tuhan yang menyaksikan acara ini Tuhan, yang mendengar ini Tuhan, menjadi jawaban bagi mereka Tuhan. Mereka boleh juga sukacita Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan mendengar firman-Mu lagi Tuhan. Firman-Mu yang adalah suluh bagi jalan kami Tuhan, pelita bagi kaki kami Tuhan. Firman-Mu adalah yang menjadi jawaban buat segala permasalahan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami siapkan hati kami ya Tuhan Yesus. Kami dahaga akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau akan berbicara melalui hamba-Mu yang telah Engkau siapkan Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata dan kami Tuhan. Biarlah kami siapkan Tuhan. Kami mau simpan firman-Mu di dalam hati kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau tolong kami semua. Urapi kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu ya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan kebaktian ini Tuhan. Hanya dalam satu nama yang indah. Kekasih jiwa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Siapkan Alkitab masing-masing dan saya serahkan kepada hambanya yang akan memberitakan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam pria-pria yang diberkati oleh Tuhan. Senang rasanya bisa kembali kita ada dalam rumah Tuhan untuk kita beribadah. Juga bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing. Bersyukur kalau saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita berbuat bakti kepada Tuhan. Walaupun dengan satu nuansa yang berbeda seperti biasanya. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan. Dan juga tidak lupa saya menyampaikan terima kasih kepada para pengurus Wadah Pelprip GPDI Ketapang yang mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara kita akan membuka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-10. Ayat 1-5. Ada sebuah renungan firman Tuhan yang coba kita pelajari pada saat ini. Untuk kita dapatkan sebagai sebuah pembelajaran dalam kita menjalani kehidupan saat ini. 1 Korintus pada pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan bacakan ayat-ayat ini sementara saudara-saudara menyimak Alkitabnya masing-masing. Puji Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 1 dengan judul perikop Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat ini, khususnya di ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, kita bisa melihat bahwa ini merupakan sebuah rangkuman yang ditulis oleh Rasul Paulus berkaitan dengan sejarah perjalanan bangsa Israel. Yaitu ketika mereka dibebaskan dari tanah perbudakan di Mesir, untuk kemudian mereka keluar melalui padang gurun dengan satu tujuan, mereka mau masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan saudara, kita melihat bagaimana ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa.
yang telah menyatukan mereka dalam sebuah pengalaman yang begitu luar biasa, di mana secara tidak langsung mereka dipersiapkan sebagai satu umat untuk masuk di dalam sebuah janji yang Allah nyatakan kepada mereka. Nah saudara, tetapi kalau kita membaca ayat 5, ada sebuah kontradiksi di mana justru berbeda dengan apa yang terjadi. Karena pada kenyataannya saudara, seluruh generasi pertama yang keluar dari tanah Mesir, Alkitab katakan sebagian besar dari mereka itu tidak masuk ke tanah perjanjian. Hanya 2 orang dewasa saja. Yaitu kita tentu sama tahu saudara, mereka adalah Yosua dan Kaleb. Bahkan Musa saja tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Saudara, ini satu hal yang sangat memprihatinkan. Sebuah tragedi kalau saya katakan. Dan Alkitab mencatat saudara, sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengajak saudara melihat apa maksud tujuan dituliskannya ayat-ayat ini khusus kepada jemaat yang ada di kota Korintus pada saat itu. Dan saya percaya ini juga ditujukan bagi kita, gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman. Sebab janji yang sama, saya memahaminya. Tuhan mau kita pun menikmati tanah perjanjian kita. Tuhan mau supaya kita menikmati tanah Kanaan kita. Saudara, apa yang saya terima di sekolah Alkitab, dan itu tetap saya pegang bahwa tanah Kanaan itu bukan sorga. Kenapa? Karena untuk masuk ke tanah Kanaan, mereka akan tetap berhadapan dengan peperangan. Ada musuh. Mereka kadang menang, kadang kalah. Jatuh dan bangun mereka lalui sebagai orang-orang percaya. Tetapi saudara, saya percaya tanah Kanaan bicara tentang janji berkat yang melimpah bagi mereka untuk dinikmati. Demikian juga dengan kita. Surat Efesus pasal 1 ayat yang ketiga mengatakan bahwa segala berkat rohani di sorga Tuhan sudah anugerahkan kepada kita sebagai orang percaya di dalam Kristus. Tapi persoalannya, adakah janji itu menjadi bagian kita? Apakah saudara janji itu hidup berkemenangan di dalam Tuhan? Menikmati janji-janji yang Allah sediakan bagi kita. Saya menggunakan sebuah istilah di mana Yesus berkata ketika mengajar para murid berdoa. Apabila kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Nah pada kalimat ini saudara, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di sorga. Saudara, saya memahami bahwa tanah perjanjian adalah sebuah kegenapan. Di mana apa yang Allah sediakan di sorga itu dialami, dinikmati dan diterima oleh orang-orang percaya. Mungkin kita bisa bertanya, apakah itu menjadi satu pengalaman bagi kita ataukah hanya sebuah janji saja? Dan kita hanya hidup di padang gurun berputar-putar sebagai orang Kristen tanpa menikmati, tanpa pernah bisa menikmati tanah perjanjian. Kalau sorga saya percaya itu sesuatu yang pasti bagi kita di dalam Kristus. Tapi hidup berkemenangan, menang atas penyakit, atas penderitaan, atas kecewa, persoalan, tantangan. Apalagi saudara, di saat COVID-19 ini, begitu banyak manusia yang mengalami goncangan. Bahkan termasuk orang-orang percaya. Iman menjadi lemah, keyakinan menjadi berkurang, putus asa, kecewa, bahkan mungkin marah. Bukan cuma kepada keadaan, tapi juga marah kepada Tuhan. Nah itulah sebabnya di ayat yang ke-6 kita membaca Paulus menuliskan demikian. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Saya garis bawahi pada kalimat contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Kita melompat di ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Apa maksudnya saudara?
supaya pengalaman bangsa Israel jadi contoh. Kita tidak alami pengalaman mereka. Saya mau katakan bahwa Tuhan mau kita menikmati tanah perjanjian kita sama seperti Yosua dan Kaleb. Nah, bagaimana caranya saudara? Dari generasi pertama tadi saya katakan hanya 2 orang dewasa saja yang masuk ke tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb. Tentu ada sesuatu yang istimewa yang kita bisa lihat dari kedua tokoh ini. Saya berbicara kepada para pria yang diberkati, sekaligus juga para pria yang seharusnya mengalami janji ini. Tanah perjanjian itu bukan cerita, tapi sesuatu yang harus nyata dalam kehidupan kita. Ada 2 tokoh, Yosua dan Kaleb. Saya tidak mau membahas kedua-duanya. Saya tertarik dengan tokoh yang bernama Kaleb. Untuk itu saudara, saya mengajak saudara untuk membuka di dalam kitab Bilangan pada pasal yang ke-14. Kitab Bilangan pada pasal yang ke-14. Saudara, Bilangan pasal 13 dan 14 itu menjadi sebuah tonggak. Kalau monumen ini adalah monumen tragedi, di mana di pasal ini Allah menjatuhkan hukuman. Di mana sebetulnya saudara bangsa Israel ketika mereka ada di perbatasan masuk ke tanah perjanjian, itu hanya tinggal beberapa langkah saja mereka masuk. Tetapi mereka membuang kesempatan itu untuk 38 tahun lamanya. Bahkan dikatakan 40 tahun. Sebanyak 40 hari mereka mengintai negeri Kanaan. 1 hari sama dengan 1 tahun. Jadi 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Sampai generasi yang pertama habis, cuma tersisa Yosua dan Kaleb, baru mereka masuk. Ibaratnya saudara mereka cuma tinggal melangkah. Tapi sayang, mereka terpaksa harus menangguhkan perjalanan mereka. Karena apa saudara? Pemberontakan kepada Tuhan. Tanah Kanaan hanya menjadi sebuah bayang-bayang, sebuah impian yang tidak pernah terlaksana. Tetapi hanya 2 orang saja, dan kita khususkan untuk tokoh yang pertama, yaitu yang bernama Kaleb. Saya mau ajak saudara membaca di dalam Bilangan pada pasal yang ke-14, pada ayat yang ke-30 dikatakan demikian, bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Saudara, kata kecuali ini memastikan tidak ada yang lain dari generasi pertama yang keluar dari tanah perbudakan Mesir yang mendengar janji tanah perjanjian itu yang akan menikmatinya, kecuali Yosua dan Kaleb. Di sini disebutkan Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Saudara, saya tertarik dengan Kaleb karena dia punya latar belakang yang berbeda dengan Yosua. Kalau Yosua, saudara, saya pelajari memang benar adalah orang Israel murni dari garis keturunan yang jelas. Ya saudara, tetapi Kaleb, saudara, ternyata dia bukan orang Israel. Tapi dia adalah bangsa kafir yang dihisapkan masuk ke dalam daftar keturunan bangsa Israel, khususnya suku Yehuda. Padahal dia bukan orang Yehuda. Dan saudara, menarik saudara, dari lebih kurang 74.000 laki-laki suku Yehuda, cuma Kaleb yang dipilih menjadi salah satu dari 12 pengintai, mewakili ke-12 suku bangsa Israel. Saya ajak saudara membaca mundur dulu di ayat yang ke-22. Di ayat yang ke-22, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku tidak akan melihatnya, tetapi hambaku Kaleb. Saudara, secara khusus
Allah menyebut nama ini, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya. Dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ini yang membuat saya tertarik, saudara. Kalau kita lihat mundur, saudara, di pasal yang ke-13, di ayat yang ke-8, dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Lalu kalau kita mundur di ayat yang ke-6, dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Untuk pertama kalinya, saudara, nama Kaleb disebutkan di pasal yang ke-13, ayat yang ke-6. Bahwa Kaleb bin Yefune dari suku Yehuda. Tetapi dalam kita mempelajari firman Tuhan, saudara, kita bisa menemukan ternyata bahwa Kaleb itu kalau dari daftar suku Yehuda dari cabang lain yang tertulis dalam 1 Tawarik pasal yang ke-4 ayat yang ke-13 sampai dengan 15. Coba kita membuka 1 Tawarik pasal yang ke-4 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Saya khususkan membaca di ayat yang ke-15. 1 Tawarik 4 ayat 15. Anak-anak Kaleb bin Yefune ialah Iru, Ela, dan Naam. Dan keturunan Ela ialah Kenas. Saudara, kalau kita melihat di sini tidak dicatat adanya asal usul atau akar dari keturunan Kaleb. Yang ada adalah anak-anak yang kemudian lahir bagi Kaleb. Tapi siapa yang menjadi orang tuanya itu tidak ada. Sepertinya datang dengan begitu saja Kaleb bin Yefune. Tidak ada dijelaskan dari urut-urut ke atasnya. Biasanya dalam primbon di Pasundan, saudara, itu generasi bisa ditelusuri. Ya, mulai dari cucu, anak, bapak, kakek, ya, bau, cangga, wareng sampai keturunan ke-7 bisa ditelusuri, begitu ya. Ini sepertinya terhenti cuma sampai di Kaleb. Dan saudara, dari beberapa penjelasan kita bisa menemukan kemungkinan, saudara, Kaleb ini adalah bagian dari kelompok yang disebut dengan bangsa-bangsa yang ikut saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Coba kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-12. Keluaran pasal yang ke-12, kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-38, saya baca ayat 37, kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing, domba, dan lembu sapi. Kalimat yang sama juga kita bisa temukan di dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Dalam terjemahan lama dikatakan ada banyak bangsa kacauan. Kacauan ini dikatakan mixed multitude, saudara. Dari berbagai bangsa yang rupanya ketika melihat terjadi hukuman atas tanah Mesir, mereka ikut keluar bersama-sama dengan bangsa Israel ke padang gurun. Nah, kemungkinan saudara termasuk di dalamnya adalah Kaleb dan keluarganya. Dan rupanya saudara, selama perjalanan mereka hidup di tanah Mesir, kemungkinan saudara ada kesaksian-kesaksian yang bisa mereka lihat. Mereka dengar, lalu bangkitlah iman mereka. Lalu dengan iman itulah mereka mengikuti perjalanan bangsa Israel. Dan kemudian saudara, Kaleb bersama dengan keluarganya dihisapkan menjadi bagian dari bangsa Israel, masuk dalam keturunan dari suku yang terbesar di Israel, yaitu suku Yehuda. Dan menariknya saudara, tadi saya katakan dari 74.600 laki-laki suku Yehuda, justru Kaleblah bangsa kafir ini yang dipilih untuk menjadi salah satu pengintai negeri Kanaan.
Saudara, Kaleb disebut dia adalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas. Kalau kita telusuri saudara, Kenas adalah cucu dari Esau sebagai cikal bakal bangsa Edom. Bangsa yang justru saudara ketika bangsa Israel mau masuk ke tanah perjanjian, mereka menolak untuk bangsa Israel lewat. Tetapi Tuhan berjanji, kamu gak boleh perangi orang-orang Edom dan orang-orang penduduk pegunungan Seir. Karena tanah itu sudah kuletakkan, kuberikan kepada mereka. Kalau kamu mau minta makan, bayar dengan uang. Mau minum, beli. Tapi tidak boleh ganggu mereka. Nah saudara, Kaleb bin Yefune menjadi orang kafir yang dihisapkan masuk sebagai bagian dari umat Allah. Dan ini salah satu yang membuat saya tertarik untuk melihat, mengangkat tokoh Kaleb ini. Kalau Yosua bin Nun memang dia asli ya. Kalau ibarat Chinese Toto gitu loh saudara ya. Keturunan suku Efraim, udah pantaslah dia. Karena darah dia berhak menjadi umat, menerima tanah perjanjian. Tapi tidak dengan Kaleb. Saya katakan bahwa Kaleb bisa masuk sebagai bagian dari umat itu karena iman dan kasih karunia. Saudara-saudara, bukankah kita juga adalah awalnya orang kafir yang tidak mengenal Tuhan, tetapi karena iman kepada Yesus oleh kasih karunia-Nya kita dihisapkan menjadi umat Allah, sehingga kita bisa berkata Abba ya Bapa, dan sorga menjadi waris bagi setiap kita. Saudara, itu menjadi sesuatu yang pasti. Tetapi yang menjadi perhatian kita saat ini adalah bagaimana tanah perjanjian itu bisa menjadi bagian kita. Sesuatu yang Allah sudah janjikan. Efesus 1 ayat 3. Tadi saya katakan bahwa segala berkat rohani sudah dianugerahkan. Saudara, kitab Efesus adalah kitab yang memberikan sebuah penjelasan. Semua anugerah itu sudah, bukan sedang atau akan diberikan, tetapi sudah dianugerahkan. Nah, kalau kita tidak menerima berkat-berkat rohani tersebut, bukan karena Tuhan lalai menggenapi janjinya, tetapi mungkin ada sesuatu yang membuat kita terhalang sehingga kita nggak bisa masuk tanah perjanjian, sama seperti sebagian besar dari bangsa Israel yang tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Nah saudara, tentu kita bisa melihat apa yang menjadi rahasia dari Kaleb dalam hal ini. Dia adalah orang kafir yang dihisapkan masuk sebagai umat Allah. Kalau kita membaca dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-24, di situ kita melihat ada sebuah kesaksian yang Allah sendiri katakan. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-24, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saudara, kita melihat Allah melihat bahwa ternyata Kaleb itu lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Saudara, Allah menilai bahwa Kaleb adalah pribadi yang full heart ketika dia mengasihi Tuhan. Dan dia all out dalam pengiringannya. Saudara, kami di sekolah Alkitab suka diingatkan. Jadi hamba Tuhan bukan cuma sekedar full timer, tapi harus full heart. Sebab tidak selalu kita 1 kali 24 jam kali 7 hari kita melayani Tuhan terus, tidak. Ada batasnya, ada waktunya. Tetapi yang Tuhan mau kita full heart melayani Dia. Di depan orang, tidak di depan orang. Secara terbuka ataupun secara pribadi. Entahkah ketika kita menjalani keseharian kita ataupun tugas pelayanan, tapi kita punya hati betul-betul untuk Tuhan. Full heart dan all out untuk Tuhan. Nah, ini yang Tuhan lihat. Walaupun dia berasal dari bangsa kafir, tapi Tuhan rupanya melihat sampai ke dasar hatinya yang paling dalam, dan dia menilai Kaleb lain jiwanya, dan dia mengikut
Tuhan dengan sepenuhnya. Dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Nah, pada kesempatan ini saya ingin kita melihat bersama, saudara, ada 3 poin yang bisa menjadi sebuah contoh, yang menjadi peringatan bagi kita, pria-pria Tuhan di akhir zaman, supaya kita bisa menikmati janji-janji Tuhan seperti Yosua dan Kaleb yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Saudara, kalau kita melihat secara sederhana saja rentang waktu Bilangan pasal yang ke-13-14, ketika Yosua dan Kaleb bersama dengan 10 rekannya ditunjuk untuk menjadi pengintai, menurut kesaksian kitab Yosua, Kaleb mengatakan pada waktu itu usia ke-40 tahun. 40 tahun. Lalu kemudian jatuh hukuman Tuhan, mereka harus berputar-putar selama lebih kurang 40 tahun. Atau lebih tepatnya 38 tahun. Jadi ketika Yosua masuk bersama dengan Kaleb dan generasi kedua bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, itu usia Kaleb lebih kurang 78 atau 80 tahun. Karena ketika dia disuruh mengintai umurnya 40 tahun, putar-putar di padang gurun 40 tahun, lebih kurang 80 tahun. Lebih kurang 80 tahun. Dan saudara, Kaleb pun turut merasakan panasnya, dinginnya, bahayanya perjalanan berputar-putar di padang gurun. Dan berapa banyak yang jadi korban mati dihukum oleh Tuhan selama perjalanan di padang gurun. Nah saudara, untuk tetap menjaga hati yang lain, jiwa yang lain, roh yang lain, ini gak mudah saudara. Berapa banyak rekan hamba-hamba Tuhan mulai mengeluh dengan keadaan saat ini saudara. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang mulai mempertanyakan di mana Tuhan hari ini. Saya pernah ditanya, Om, kita orang Pantekosta andalkan kuasa Tuhan. Kok kayaknya dengan COVID-19 gak berdaya ya kita? Dulu orang sakit suruh dibawa ke gereja, tumpang tangan sembuh. Sekarang orang sakit gak boleh datang ke gereja. Saya tidak tahu apakah itu juga menjadi pertanyaan bagi saudara. Ataukah kita memang sudah dikondisikan dengan seperti ini saudara. Orang bisa jadi lemah saudara. 40 tahun putar-putar di padang gurun saudara. Jadi ada sebuah perjuangan yang harus dilakukan oleh seorang Kaleb. Untuk dia tetap dinyatakan sebagai satu pribadi yang berhak untuk menikmati tanah perjanjian. Yang pertama saudara, ada 3 poin saudara. Dengan cepat saja mengingat waktu. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam Ulangan 1 ayat 36. Ulangan 1 ayat 36. Ulangan 1 ayat 36. Kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Hal yang pertama saudara yang ingin saya sampaikan kepada saudara, kunci kita untuk menikmati tanah perjanjian kita adalah memegang perjanjian Tuhan. Sering kita menyanyikan saudara, maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Saudara, pria-pria hanya mampu bertahan kalau berpegang kepada firman Tuhan. Tanpa itu kolaps kita saudara. Hamba Tuhan sekalipun jatuh kita.
kekuatan dari Kaleb adalah dia memegang perjanjian Allah. Dia nggak peduli dengan yang lain. Saudara, tidak ada yang tidak berubah di dalam dunia ini, kecuali perubahan itu sendiri yang tidak pernah berubah. Dan saudara, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap sampai selama-lamanya. Saudara, walaupun mungkin orang mempertanyakan sampai kapan, tapi saya percaya COVID akan selesai. Tapi firman Tuhan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Karena itu pria-pria pegang janji Tuhan. Pegang firman Tuhan. Terserah orang mau bilang apa. Kita pegang firman Allah sebagai satu kekuatan. Lalu yang kedua, saudara, di dalam Yosua 14 ayat 9 sampai 11, saya akan bacakan ayat-ayat ini. Mungkin saya tidak cukup waktu untuk menjelaskannya kepada saudara, tapi biarlah ayat firman Tuhan ini bisa mengambil atau menarik perhatian saudara dan saudara bersedia untuk merenungkannya di rumah. Di ayat yang ke-9, Yosua 14 ayat 9 sampai 11 saya baca. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Kalau saya sampaikan kepada saudara tadi, 40 tahun ketika dia tunjuk jadi pengintai, 40 tahun dia ikut putar-putar di padang gurun. Nah sekarang saudara dia umurnya udah 85 tahun. Udah lewati masa pancaroba di padang gurun 40 tahun dan 5 tahun lebih kurang. Masa penaklukan tanah perjanjian. Dan di sini Kaleb sedang meminta klaim untuk tanah pusaka yang dia inginkan. Ayat 10 saudara. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Saudara bayangkan antusiasme dari seorang Kaleb. Ya, fighting spiritnya itu loh saudara, luar biasa. Haleluya. Saya tidak berbicara tentang kelemahan jasmani kita, tapi kita berbicara tentang rohani. Surat Korintus katakan, secara jasmani kita makin merosot, tapi secara batin, secara rohani kita dibaharui dari sehari ke sehari. Sedih rasanya saudara kalau dengar seorang anak Tuhan berkata, waduh bro, susah sekarang ya. Jangankan nyari rezeki halal, rezeki haram aja udah susah katanya. Tragis saudara, tragis. Tapi itu saudara bisa dialami oleh siapa saja. Makanya saudara kalau cuma 2, Yosua dan Kaleb yang bisa masuk tanah perjanjian, ini harus menjadi peringatan bagi kita. Karena tidak menutup kemungkinan itu pun akan terjadi pada generasi ini. Bukan langkah pertama yang penting, tapi langkah yang terakhir. Itu yang akan menentukan kita saudara. Dan sebagai pria, di belakang kita ada istri, ada anak-anak kita. Kita yang seharusnya jadi imam yang memimpin mereka masuk tanah perjanjian. Ternyata kemudian harus berkalang tanah berputih tulang. Di padang gurun kita cuma muter aja. Saudara, saya tidak berbicara tentang sorga. Tapi saya berbicara tentang hidup berkemenangan hari ini di sini. Seperti yang Tuhan janjikan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara bisa daftarkan apa yang Tuhan sudah sediakan di sorga. Dan itu mungkin jadi di sini. Karena dia sendiri yang berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Markus 9:23, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Yang kedua saudara berkaitan dengan ayat ini. Kaleb memiliki iman dan kehidupan yang percaya bahwa Allah akan menggenapi perjanjiannya. Bayangkan saudara 40 tahun di padang belantara. 5 tahun sampai 6 tahun masa penaklukan tanah perjanjian itu tidak mudah. Tetapi dia tetap berpegang dan dia tetap percaya Allah yang akan menggenapi janjinya. Saudara,
kita bermasalah dengan waktu, tapi tidak dengan Tuhan. Pegang janjinya Tuhan. Karena waktu itu ada dalam genggamannya Tuhan. Sering kita nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Bicara soal waktu yang Tuhan masih beri kepada kita. Ini hal yang kedua. Yang terakhir saudara, yang ketiga, di ayat yang ke-12 sampai 15 saudara, saya akan bacakan bagi saudara. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara, yang diminta oleh Kaleb itu pegunungan. Horeb adalah daerah pegunungan yang terjal dan sulit ditaklukkan. Secara geografis alam penuh dengan tantangan. Dan yang kedua saudara, yang menguasai wilayah tersebut, kalau menurut ayat 15, nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Karena orang enak inilah 10 pengintai membawa berita palsu. Karena mereka tidak mau menghadapi tantangan. Tapi Kaleb justru saudara. Saudara, nama Kaleb itu memiliki kata dasar yang sama dengan Caleb yang artinya anjing. Sehingga kita bisa artikan nama Kaleb artinya menggonggong seperti anjing. Dan yang kedua, penyerang. Biarpun umur 85 tahun saudara, tapi semangatnya semangat 45. Dia tidak minta yang enak-enak, dia tidak minta kenyamanan. Justru dia minta Hebron, gunung yang dikuasai oleh para raksasa. Saudara, saya bisa terima ada begitu banyak di antara kita yang takut dengan COVID-19 dan segala dampak yang diakibatkannya. Tapi saudara, kalau memang itu adalah Hebron dan dikuasai Kiryat, dikuasai oleh Arba, orang-orang raksasa, jangan takut. Tuhan pasti menyertai kita karena Dia yang berjanji. Setiap tanah yang kau injak, aku serahkan kepadamu. Tapi persoalannya saudara, berani gak kita injak tanah itu? Karena yang Tuhan janji adalah tanah yang kita injak. Yang enggak kita injak, Tuhan enggak serahkan. Jadi saudara, tantangan bukan untuk dihindari, tapi untuk diselesaikan dan diakhiri. Rebut, duduki, kuasai, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Sekian firman Tuhan, mohon kesediaan para pemain musik ada pada instrumennya. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk menyanyikan sebuah pujian. Saat ku tak melihat jalanmu, namun ku tetap percaya. Haleluya. Mari dengan hormat saya ajak bapak-bapak yang ada di sini untuk bangkit berdiri. Kita mau merespon firman Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun ku tetap percaya, pegang janjinya. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, dan saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, dan saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku, haleluya, hanya hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, saat ku tak melihat jalanmu. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Ya Tuhan. Haleluya. Engkau tahu Tuhan, kemampuan kami terbatas. Tapi janji firman-Mu, ya dan amin bagi kami. Dan kami mau pegang, haleluya. Karena Tuhan tidak berubah. Demikian juga dengan janji-Mu Tuhan. Dan kami mau hidup di dalam perjanjian ini. Walaupun kami tahu Tuhan, keadaan tidak seperti yang kami harapkan. Situasi tidak seperti yang kami inginkan. Tapi kamu tetap hidup dalam iman. Percaya setiap perkataan firman-Mu. Dan kami mau bertindak, haleluya. Kami mau berbuat. Kami mau mengerjakannya. Kami mau merebutnya, haleluya. Dan kami mau mengalahkan setiap tantangan. Haleluya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah datang kepada kami malam ini Tuhan. Mungkin ada banyak di antara kami sedang menghadapi satu pergumulan yang berat. Seperti menghadapi orang-orang raksasa, daerah-daerah pegunungan yang sulit untuk didaki. Tapi biarlah kami mau belajar dari teladan kehidupan Kaleb. Dia memiliki roh yang lain. Dan dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Karena dia berpegang kepada setiap perjanjian firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau taruh firman-Mu di dalam hati kami. Dan kami mau hidup dalam iman. Dan menghidupi setiap perjanjian itu dengan yakin. Walaupun situasi dan kondisi tidak seperti yang kami harapkan. Tetapi kami mau tetap berpegang kepada janji-Mu. Langit dan bumi akan lenyap. Tapi firman Allah tinggal kekal sampai selama-lamanya. Dan kami juga mau belajar seperti Kaleb. Dia tidak tinggal diam. Walaupun di usianya yang sudah lanjut, dia tetap memiliki semangat yang sama. Antusiasme yang begitu luar biasa. Dia tidak menginginkan daerah-daerah mudah. Dia menginginkan Hebron dan menghadapi orang-orang raksasa. Ya Tuhan, mungkin ada di antara kami sedang menghadapi gunung yang terjal. Raksasa-raksasa yang kuat. Tetapi dengan berpegang kepada firman Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Biarlah roh-Mu bekerja di dalam kami. Tuhan tolong para pria ini, dimanapun mereka berada, memiliki gairah yang sama, semangat yang sama, roh yang sama. Yang bekerja di dalam Kaleb juga bekerja di dalam kami. Tuhan terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah ini sampai pada usainya. Berkatilah setiap kami yang sudah hadir, yang sudah mengikuti ibadah ini. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Dan Tuhan kiranya Roh Kudus-Mu terus bekerja. Memeteraikan setiap kebenaran firman Tuhan. Agar ini menjadi satu teladan peringatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya. Kami akhiri ibadah kami malam ini. Mengalaskan setiap doa, pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam satu nama yang heran. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, baiklah setiap kita dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Dengan segala berkat yang terbaik dari sorga. Berkat dari Allah Bapa,
cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian mulai malam ini bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama, amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.